Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Manuaka dengan NIM 2404130.145. Nah, pada video ini saya akan mendemokan tugas simulasi jaringan komputer. Nah, topologi yang saya bangun itu terdiri dari dua gedung. Yang pertama ada IT Center dan Fakultas MIPA yang dihubungkan dengan kabel fiber optik antar router. Nah, di jaringan ini saya menyiapkan DNS server sekaligus web server dengan nama domain IT Center. Lalu saya mengaktifkan routing dinamis V2 agar seluruh PC baik di IT Center atau di FMIPA ini dapat mengakses website tersebut tanpa menambahkan static root secara manual. Lalu topologi saya terdiri dari LAN server di IT Center, lalu ada LAN user di IT Center, lalu ada link antar router lewat fiber optik, lalu ada LAN di Fakultas MIPA. Jadi di server 0 ini saya setting dengan IP 192.168.0.10, lalu gateway-nya ada di 192.168.0.1, DNS servernya ada di 192.168.0.10. Nah, server ini menjalankan DNS sama web untuk itcenter.com. Nah, ini dia. Lalu kita lanjut di bagian router 0. Nah, router 0 ini ada fase Ethernet 0 per 0 itu dengan IP address 192.168.0.1 itu terhubung ke LAN server, jadi ke atas ini. Lalu buat yang fase Ethernet 1 per 0 itu dengan IP address 192.168.1.1 itu terhubung ke LAN user, jadi user IT Center, jadi ke bawah sini. Sedangkan untuk yang fase Ethernet 4 per 0 itu dengan IP 192.168.2.1 itu terhubung terlink fiber ke router 1 atau router di FMIPA. Lanjut kita masuk ke router 1 atau router FMIPA. Nah, di sini ada fase Ethernet 4 per 0 tadi yang terhubung ke router 0 yang ada di IT Center, lalu ada fase Ethernet 0 per 0 dengan IP 192.168.3.1 ini terhubung ke LAN FMIPA. Lalu ada PC di IT Center, PC 0 dan PC 1. Di sini PC satunya dengan IP 192.168.1.2. Lalu di PC 1 IP-nya ada di 192.168.1.3. Nah, untuk gateway-nya sama DNS-nya di keduanya sama, yaitu ada di gateway di 192.168.1.1. Untuk DNS-nya ada di 192.168.0.10. Lalu ada di PC yang Fakultas MIPA. Di sini ada PC 1 dengan IP 192.168.3.2. Nah, PC 3-nya ada di 192.168.3.3. Untuk gateway dan DNS-nya di kedua PC FMIPA ini tadi sama. Untuk gateway-nya ada di 192.168.3.1 dan DNS-nya ada di 192.168.0.10. Nah, dengan IP plan seperti ini, setiap host memiliki gateway yang merujuk ke IP interface router. Ada subnetnya. Sama seluruh klien memakai DNS 192.168.0.10 itu agar bisa memetakan itcenter.com tadi ke alamat server. Terus masuk ke bagian server 0. Pertama saya siapkan server 0 di jaringan IT Center. Saya atur IP address-nya 192.168.0.10. Terus default gateway-nya ada di 192.168.0.1 sama DNS-nya 192.168.0.10.
Selanjutnya pada in pada layanan DNS, DNS service-nya saya aktifkan, terus saya menambahkan, record dengan nama domain, itcenter.com, dengan address-nya 192.168.0.10. Nah, dengan record ini, setiap klien yang menanyakan itcenter.com akan mendapatkan jawaban IP menuju server ini. Lalu saya aktifkan di bagian HTTP di halaman indeks. Dapat kita sesuaikan, yang penting untuk demo adalah service HTTP menyala sehingga nanti bisa diakses, via domain. Intinya, server 0 itu berperan ganda, bisa jadi DNS server buat domain internalnya itcenter.com tadi, sama sekaligus web server yang akan diakses dari IT Center ataupun FWA. Lanjut ke bagian selanjutnya, kita masuk router 0. Saya konfigurasi router 0 yang berada Jadi saya konfigurasikan, router 0 yang berada di IT Center ini. Router ini memiliki 3 interface aktif. Yang pertama ada fase Ethernet 0/0, LAN server dengan IP 192.168.0.1, lalu ada fase Ethernet 0/1, ke LAN user IT Center dengan IP 192.168.1.1, lalu ada fase Ethernet 4/0 itu sebagai port fiber optik menuju router 1, IP-nya 192.168.2.1. Nah, ketiga interface ini saya pastikan up, nantinya agar ketiga network ini akan saya umumkan melalui RIP v2 supaya router 1 otomatis mengetahui router ke jaringan 0.0 sama 1.0. Lanjut kita bagian router 1. Nah, router 1 ini saya konfigurasikan berada di FMIPA. Terus ada 2 interface. Yang pertama fase Ethernet 4/0 sebagai port fiber dari router 0 dengan IP 192.168.2 dengan IP 192.168.2.3. Lalu ada fase Ethernet 0/0 menuju LAN FMIPA dengan IP 192.168.3.1. Nah, link fiber 192.168.2.0 ini, jalur pertukaran antar kedua router. Langsung masuk di bagian selanjutnya ada di PC IT Center dan PC FMIPA. Di PC IT Center ini, yang PC 0 tadi saya set 192.168.1.2, sama yang di PC 1 ini saya setting 192.168.1.3. Untuk gateway-nya keduanya sama. Lalu di bagian FMIPA di PC 2 untuk IP-nya 192.168.3.2. Lalu untuk IP-nya yang PC 3 192.168.3.3. Untuk gateway-nya, kedua PC di FMIPA ini sama. Nah, dengan konfigurasi ini, klien di kedua lokasi akan saling mengirim trafik keluar subnet melalui router yang berbeda. Nah, sama seluruh permintaan nama domain akan mengarah ke DNS di server 0. Lalu saya mengaktifkan RIP v2 di kedua router agar antar subnet itu didistribusikan secara otomatis. Nah, lalu saya mengaktifkan RIP v2 ini di kedua router agar router antar subnet ini didistribusikan otomatis. Nah, pada router 0 saya umumkan ada 3 network, yaitu 192.168.0.0, terus .1.0, terus .2.0. Kalau di router 1 yang ada di Fakultas MIPA ada 2 network, yaitu 192.168.2.0 sama .3.0. Nah, setelah aktif, jika saya tab selanjutnya, kita uji. Yang pertama saya ping ke PC FMIPA.
Nah, ini jika mendapatkan reply berarti RIP-nya berjalan. Nah, ini artinya berjalan. Lalu kita akan coba di PC 0. Kita coba ping di sini. Nah, ini hasilnya reply from. Kita coba dari PC 2 di FMIPA. Nah, ini hasilnya udah reply ya. Kalau kita coba, kita coba akses web itcenter.com dari PC 2. Nah, ini sudah keluar. Jadi ini tandanya udah berhasil ya. Jadi ini saya membangun jaringan dengan alamat IP statik. Lalu saya hubungkan dua router PT melalui fiber optik sama menyiapkan DNS plus web server untuk domain itcenter.com. Serta saya aktifkan RIPv2 agar pertukaran root antar subnetnya terjadi otomatis. Demikian demo dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah aku bikin video berisik anjir.